Sini saldonya berkurang ya karena ada penarikan yang saya lakukan. Jadi ini saldo total keseluruhan, saldo keseluruhan ya. Ini keseluruhan penarikan, ini keseluruhan setoran. Jadi bukan satu orang. Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya. Video kali ini saya akan mendeskripsikan atau mendemonstrasikan satu buah aplikasi untuk teman-teman semua. Nama aplikasinya adalah ETABS ataupun singkatan atau kepanjangan dari Elektronik Tabungan Siswa. Jadi aplikasi ini bisa membantu teman-teman semua yang berprofesi sebagai guru ataupun untuk di TU ya, para bendahara sekolahan yang ingin pencatatan buku tabungannya atau pencatatan tabungannya lebih ringkas lagi, lebih mudah lagi karena menggunakan sistem komputer. Dan ini berbasiskan online ya, web. Tapi bisa digunakan di localhost di komputer masing-masing seperti itu. Oke, langsung saja di sini saya sudah berada di layar monitor saya di belakang ya. Di belakang teman-teman, di belakang saya bisa teman-teman lihat. Saya berada di layar komputer saya. Aplikasi ini namanya ETABS, Elektronik Tabungan Siswa, ataupun teman-teman bolehlah kasih nama apa nanti setelah download ya. Bisa dirubah, bisa di source kodenya bebas, bisa diganti apapun terserah, dimodifikasi agar lebih baik silahkan. Dan untuk mendownloadnya di sini tentu saja aplikasinya gratis. Aplikasinya gratis untuk teman-teman semua. Saya berikan semuanya, source kodenya dan databasenya. Serta di sini juga saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan aplikasinya ya. Bagaimana cara mendownloadnya, ekstrak, dan bagaimana cara pemasangannya di komputer teman-teman semua. Oke, langsung saja kita ke layar ya. Ke layar monitor, silahkan teman-teman perhatikan. Dan tolong jangan di skip ya, karena semua keterangan ada di video ini ya. Satu aplikasi, satu video ini. Oke, untuk mendownloadnya teman-teman bisa berkunjung ke situs sarjananewbie.com. Bisa teman-teman lihat di layar, sarjananewbie.com ya, www.sarjananewbie.com. Teman-teman bisa berkunjung ke sini, ketika di browser sarjananewbie.com atau di Google boleh sarjananewbie.com, nanti akan ada halaman webnya ya. Oke, kita akan praktekkan di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ketikan sarjananewbie.com ya, teman-teman akan dibawa ke halaman ini, atau di Google-nya juga bisa ya. Kalau takutnya salah, teman-teman boleh di Google dengan mengetikkan kata kunci sarjananewbie ya, seperti itu. Nah, di halaman utama pasti akan muncul di sini. Di sini ada sarjananewbie ya, teman-teman bisa klik di sini. Nah, akan ke halaman ini juga sama ya, tidak apa-apa. Oke, teman-teman boleh ketikkan di sini. Kalau sudah masuk ke halamannya sarjananewbie.com, teman-teman bisa langsung menemukan aplikasi sistem informasi tabungan siswa ya. Ini kalau saya belum update lagi artikel. Tapi kalau sudah update artikel, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini. Di sini ya, sebelah kanan teman-teman di sini ada di tahun 2021 ini di arsip ya. Di Januari 2021 ini ada aplikasi sistem informasi tabungan siswa gratis. Teman-teman klik aja di sini. Atau bisa tadi langsung aja ya kalau itu masih belum update saya. Oke, teman-teman tadi sudah klik di sini, maka akan diarahkan ke aplikasi tabungan siswa yang di sini gratis ya. Nah, di sini teman-teman boleh download, aplikasinya ada di bawah, link download di sini. Kita tidak bertele-tele ya, teman-teman. Karena aplikasinya gratis, jadi sebisa mungkin saya berikan dan semudah mungkin untuk teman-teman download. Teman-teman tinggal klik di sini aja, klik download di sini. Oke. Teman-teman diarahkan ke halaman download aplikasinya ya. Di sini download aplikasi sistem informasi tabungan siswa atau ETABS. Oke, di sini ada dua file zip. Filenya diekstrak tetapi tidak di password. Teman-teman ingat, tidak di password. Jadi teman-teman bisa download kemudian langsung diekstrak ya, dan bisa langsung digunakan. Oke, untuk aplikasinya di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk mendownload aplikasinya ya teman-teman ya. Di sini teman-teman tinggal
download aplikasi di sini. Ini untuk aplikasinya, langsung diklik saja. Oke, dia akan langsung masuk ke download dari sini. Atau kalau di browser lain biasanya ada konfirmasi untuk download save file ya. Kemudian untuk aplikasi sudah di-download, kemudian kita akan lihat di browser di sini ya. Bukan di situ, kita akan lihat soal kita akan buka folder. Nah, ini. Oke, teman-teman bisa lihat di file download, di folder download di sini sudah ada etabs.zip ya. Oke. Sekarang satu lagi harus kita download adalah database-nya ya, teman-teman. Ini database-nya harus download. Klik lagi. Oke, ini sudah di-download lagi ya. Oke, sudah terdownload. Belepotan. Sudah terdownload. Oke, jadi kalau sudah ya sudah di-download ya udah ya. Kita keluar dari sini. Dan kalau mau tutorialnya, tentu saja ikuti terus videonya ya. Tutorial bagaimana pemasangannya akan ada di sini juga. Oke, kita close yang ini. Oke, nah ini adalah kita perbesar. Oke, ini adalah file ataupun folder zip yang berisikan satu adalah aplikasinya ini, dan yang satu lagi ini adalah database dari aplikasi. Oke, sekarang kita akan ekstrak masing-masing dari folder ini ataupun aplikasinya. Kita klik kanan ekstrak ya. Kalau di sini saya menggunakan Linux, jadi teman-teman bisa sesuaikan. Untuk ekstraknya pasti ada extract here di situ ya di komputernya. Kalau di Linux ini sangat sederhana, cuman klik kanan extract here. Di Windows juga sama, klik kanan extract here ada ya. Oke, ini sudah keluar ya. File ekstraknya sudah keluar. Kemudian yang database kita ekstrak juga. Oke. Nah, ini dia bentuknya kalau yang SQL database-nya ya. Dan yang ini adalah aplikasinya. Oke, kalau sudah keduanya ini sudah diekstrak, saya akan hapus kalau saya. Terserah kalau kalian disimpan juga nggak apa-apa. Takutnya nanti ada kalian mau utak-atik itu bisa di copy paste ya. Jadi satu file bisa disimpan untuk file asli dan yang lain untuk dipelajari boleh. Oke, jadi yang kita perlukan hanya dua aplikasi ini ya. Aplikasi ataupun dua file ini, dua folder ya. Satu file dan satu folder maksudnya. Filenya ini file SQL dan ini adalah file ataupun folder dari aplikasi. Double klik di sini dan dalamnya banyak sekali folder dan file ya. Di sini ada index PHP. Teman-teman bisa klik kanan untuk melihatnya. Saya menggunakan Sublime Text. Oke, di sini ada source kodenya. Teman-teman bisa robah, bisa pelajari kodenya di sini, terserah, silahkan, bebas ya untuk diganti dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menggantinya di sini. Semuanya sama ya, klik kanan dibuka di text editor seperti itu. Di sini juga ada admin, ya, ada kelas, ada pengguna, ada profil, ada siswa. Teman-teman bisa semuanya di sini bisa diklik kanan untuk diedit ya. Untuk dipelajari silahkan di sini untuk teman-teman ya, kalau yang mau mempelajarinya boleh. Oke, di sini langkah selanjutnya adalah untuk menjalankan aplikasinya kita harus memasukkan si folder ini ke dalam htdoc ataupun ke server lokal ya. Di sini saya menggunakan Exam sebagai web server lokalnya. Dan di sini saya akan menjalankan Exam. Mungkin untuk di Windows berbeda ya, untuk menjalankan di Windows dan di Linux. Kalau di sini saya akan menjalankan Exam dengan menggunakan perintah Linux. Teman-teman pasti sudah tahu ya bagaimana cara instalasi Exam dan menjalankan Exam di Windows, terserah ya. Itu hanya dasar saja. Jadi aplikasi ini dijalankan menggunakan web server seperti itu. Oke, saya akan menjalankan aplikasi ataupun web servernya di sini. Sudo opt opt
start. Oke, untuk menjalankan di Linux seperti ini ya, teman-teman pasti udah tahu, udah paham. Kalau yang mau belajar Linux juga silahkan. Nanti saya mungkin akan bikin video untuk instalasi Linux, dan saya menggunakan Linux ya, sudah lama saya menggunakan Linux, jadi lebih enak aja sih untuk kerja. Oke, kita enter. Dia minta password root. Oke, dan sekarang web servernya ini sudah jalan. Bisa kita lihat di sini nih. Ini localhost, dia tadinya nggak jalan ya. Ini localhost tadinya nggak jalan. Sekarang kita reload, dan ini sekarang sudah berjalan di phpMyAdmin. Kemudian kita akan menjalankan aplikasinya ya. Di sini aplikasinya belum ada. Localhost. Oke, di sini localhost saya. Di sini etabs ini sudah saya masukkan, tapi dia belum bisa jalan ya. Etabsnya belum bisa jalan. Kita close aja dulu. Kita kembali ke localhost ya. Ini nanti kita bisa lihat. Oke, sekarang saya akan masukkan si file ini ya. Nah, etabs ini kita copy ya, kita masukkan ke sistem. Kalau di Linux, kalau di Windows terserah, yang penting dimasukkan ke web server di htdocs ya, di folder htdocs. Di sini masuk ke OVT lam, kemudian htdocs ya, cari htdocs. Nah, ini kita teman-teman simpan di sini dan klik paste ya. Nah, ini dia foldernya, klik paste di sini. Jadi etabsnya dipindah ke sini gitu ya. Yang tadinya di folder download dipindah ke sini, si folder etabsnya seperti ini ya. Nah, ini. Oke. Sudah jelas ya sampai di sini. Jadi si folder etabsnya itu disimpan di htdocs di server lokal teman-teman semua. Oke, sampai di sini sudah beres ya. Sampai sini sudah beres. Kita keluar dari sini, kemudian kita akan mencoba untuk reload lagi di sini. Jadi ini folder yang tadi sudah ada etabs ya. Kenapa saya tadi nggak copy, kan sudah ada. Filenya sama aja, foldernya sama aja, etabs yang ini. Teman-teman tinggal ketikkan aja. Kalau tidak ada seperti ini biasanya nggak ada sih. Cuman kalau nggak ada seperti itu, teman-teman ketikkan aja localhost. Bisa dilihat ya, localhost garing etabs begitu. Nah, etabs seperti ini ya, localhost garing etabs. Jadi nama foldernya kalian harus ketikkan di browser dengan diawali localhost etabs, kemudian enter. Nah, sekarang kenapa dia tidak mau? Ini wajar karena databasenya belum teman-teman ekspor ya, belum teman-teman import, maksudnya belum diimport dari yang tadi kita download. Teman-teman masuk ke localhostnya phpMyAdmin. Di sini teman-teman pasti tahu lah, ada localhost phpMyAdmin ya. Di sini localhost phpMyAdmin, pasti bawa ke sini. Pertama kita harus import dulu si databasenya ya. Kita import ke sini. Yang pertama caranya adalah teman-teman masuk ke bagian kiri sini. Di sebelah kiri teman-teman di sini kita klik new database ya, create database. Kemudian buat nama database sama dengan database yang kita download. Kita akan lihat kembali, takutnya salah di folder download. Di sini ada db tabsys ya. Kalau teman-teman takut salah, tinggal klik kanan rename, kemudian copy ya, harus sama dengan ini, db_tabsys ya. Oke, kalau sudah kita minimize, kita pastekan sini. Nah, seperti ini ya, db_tabsys. Ini harus sama dengan yang tadi kita download. Kemudian kita klik create. Oke, kalau sudah, di sini masih kosong nih, databasenya masih kosong ya, belum ada datanya, belum ada tabelnya, di sini masih kosong. Nah, untuk import di sini teman-teman tinggal klik di sini ya, klik di database-nya, di sini kita diklik. Oke, kalau sudah di sini kan ini kalau mau bikin tabel manual ya. Nah, sekarang karena kita sudah download, kita import aja di sini.
import, kemudian kita klik browse di sini. Nah, kemudian kita cari nih di mana ya, karena kita tadi di folder download ya udah langsung otomatis dia ke download ya. Kalau yang lain tinggal cari aja, misalkan di dokumen, di desktop gitu. Karena di download sudah ada di sini, kita pilih yang db_tabsys.sql ini ya, kita pilih yang SQL ini, kemudian kita open. Nah, ini sudah ada ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini sudah tadi ya, ini browse tadi sudah dapat ya. Kemudian scroll ke bawah, di bawah sini ada tombol go, teman-teman tinggal klik aja. Pastikan ini yang tadi di download ya, yang format SQL nya, jangan yang zip-nya. Bisa sih, kalau zip-nya juga bisa ya, zip-nya juga bisa, zip dan SQL. Kalau diekstrak di SQL, kalau belum diekstrak zip-nya juga nggak apa-apa, bisa ya. Oke, jadi sudah dipastikan ini sudah SQL yang tadi kita download. Kemudian kita klik go, kita tunggu prosesnya, dan ini menandakan importnya berhasil ya. Di sini juga bisa dilihat di tabelnya. Udah kita klik di sini di database, di sini sudah ada 1 2 3 4 5, ada 5 tabel. Dan di sini ada tabel kelas, tabel pengguna, tabel profile, tabel siswa, tabel tabungan. Teman-teman bisa mempelajarinya di sini, tinggal diklik aja ya, isinya apa aja. Kemudian ke struktur, kalau melihat strukturnya apa aja, di sini ada dikirim kelas dan sebagainya ya. Seperti itu. Oke, di sini sudah saya lihat ya, sudah saya import. Dan di sini yang pertama harus kalian lihat itu udah dulu ya, sampai di sini dulu aja. Jadi kita akan masuk ke localhost tadi, ke etabs aplikasinya, localhost garing etabs, kemudian enter. Nah, ini sudah masuk ya, login, karena tadi ada login. Kita logout aja dulu. Nah, seperti ini. Kita akan coba lagi ke localhost etabs. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman akan dibawa masuk ke sistem loginnya di sini ya. Akan dibawa masuk ke sini, ke login sistemnya. Di sini teman-teman bisa langsung masukkan admin. Kemudian passwordnya juga admin sama ya. Jadi passwordnya sama dengan yang ini, admin juga. Kemudian klik masuk. Oke, login sudah berhasil. Nah, ini adalah aplikasi etabs ataupun elektronik tabungan siswa ataupun sistem informasi tabungan siswa ya di sini. Jadi di sini ada banyak fiturnya, teman-teman boleh. Dan ini aplikasi ini bisa digunakan langsung di sekolahan ya. Bisa di sekolahan ataupun dimanapun teman-teman mau gunakan gitu. Oke, di sini ada beberapa komponen, dan di sini saya sudah masuk. Ini nama sekolah. Nama sekolahnya bisa teman-teman input di sini nih, di profil sekolah ya. Teman-teman bisa ganti untuk nama sekolah di profil sekolah. Di sini kita klik aja profil sekolah. Nah, di sini teman-teman bisa ganti nama sekolah, alamat, dan akreditasi. Klik aja di sini tombol aksi ya. Klik aja di sini. Nah, teman-teman bisa rubah di sini. Ya. Misalkan aku ganti jadi SD 3 Bung Raya. Kemudian ini udah akreditasinya, kita misalkan B aja. Akreditasi B, kita ubah ya. Oke, data berhasil diubah, dan teman-teman bisa lihat di sini akreditasinya B dan SD-nya menjadi SD 3. Dan teman-teman bisa rubah nama sekolahnya di sini. Oke, untuk lanjutnya adalah di sini saya jelaskan dari bawah aja dulu ya. Jadi tadi kita profil sekolah, kita ganti nama sekolah di sini, profilnya dan sebagainya kita ganti di bawah ya, di sini di profil sekolah. Kemudian di atasnya lagi untuk menu setting ini ada pengguna sistem. Nah, di sini saya menggunakan ataupun saya sebagai administrator dan ada petugas ya di sini. Kalau teman-teman mau menambahkan, teman-teman tinggal klik tambah data di sini. Ya, misalkan nama teman-teman apa, siapa gitu ya. Kemudian di sini username, teman-teman bebas menggunakan admin ataupun KWR, apalah terserah teman-teman, username-nya apa, passwordnya apa, asalkan teman-teman ingat, itu aja, asalnya teman-teman ingat. Dan di sini teman-teman juga bisa menambahkan level dari si yang login ya, mau administrator ataupun petugas. Nanti kita lihat ya, yang administrator itu cuman dia nggak bisa setting pengguna di sini ya, kita akan lihat nanti. Kalau administrator itu bisa semua settingan, kalau petugas itu nggak bisa.
Itu aja ya. Teman-teman bisa tambahkan nanti di sini. Kemudian klik simpan. Ya, atau nanti kalau teman-teman mau hapus yang ini boleh. Tapi saran saya kalau teman-teman mau menghapus pengguna sistem ini, teman-teman harus tambahkan data teman-teman dulu ya untuk sebagai loginnya. Jadi jangan dihapus ininya dulu. Kalau dihapus ininya dulu ya nanti teman-teman nggak bisa masuk gitu, karena tidak ada autentikasi untuk masuk ya. Jadi teman-teman tambahkan dulu administrator ya, tambahkan dulu nama teman-teman sebagai admin, kemudian petugas, seperti itu. Baru teman-teman bisa menghapus yang bawaannya ini yang dari saya. Oke, ini untuk halaman administrator dan pengguna sistem ini untuk izin bagi admin dan petugas yang nanti akan menjalankan aplikasi ini ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada My Navigation ataupun navigasinya. Di sini kita akan mulai dari atas. Di sini ada dashboard. Teman-teman bisa lihat di sini ada siswa aktif, ada total setoran, ada total penarikan dan saldo. Oke, di sini akan saya jelaskan. Di dashboard ini menentukan menampilkan 4 ataupun 5 informasi ya, dari siswa yang aktif berapa, total setoran yang masuk berapa, total penarikan berapa, dan total saldo berapa. Oke, kemudian ke menu master data. Di sini ada data siswa dan kelas. Jadi teman-teman bisa masukkan di sini, klik siswa. Di sini bisa untuk menambah siswa ya. Nambah siswa, teman-teman tinggal klikkan tambah data, nomor induknya siswanya berapa, misalkan akan saya coba masukkan ya. Kemudian nama siswanya misalkan Ajat. Kemudian jenis kelaminnya pilih laki-laki, kemudian kelasnya baru 1 di sini. Teman-teman nanti bisa tambahkan kelasnya apa aja terserah. Kemudian tahun masuknya berapa nih, misalkan saya tahun ini aja ya. Kemudian klik simpan. Nah, ini untuk penambahan data siswa, dan di sini Ajat sudah masuk ya sebagai siswa yang aktif, seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa menghapus dan mengedit ya. Kita klik edit, misal ini namanya kurang nih gitu, ada tes gitu. Dan statusnya kalau nanti udah lulus ya lulus, kalau pindah ya pindah. Di sini teman-teman bisa tentukan statusnya kalau sudah dibuatnya. Klik ubah. Oke. Sampai di sini teman-teman sudah membuat atau menginput data siswanya. Kemudian di sini nanti tadi, jadi sebelum ke data siswa, teman-teman masuk dulu ke kelas harusnya ya, ke sini. Jadi bikin kelasnya dulu. Di sini saya baru bikin 1 kelas nih. Kalau di SD kan ada 6 ya, teman-teman bisa, saya lupa ya. Kita lihat dulu yang tadi kelasnya berapa. Oh gitu. Nah, kita klik misalkan di sini 2 ya. Terserah sih teman-teman mau ngetiknya seperti apa, nulisnya seperti apa. Kalau saya bebas gitu ya. Nah, 2, 3 dan seterusnya terserah. Nah, di sini sudah ada 2 kelas ya. Bisa dilihat di master data siswa. Di sini kalau kita menambahkan ataupun mengedit, kita tambahkan aja ya. Tambah nama baru, di sini list baru, nama baru, ini kelamin seperti tadi, kemudian kelas. Nah, sekarang udah bertambah nih. Seiring data kelas yang ditambahkan tadi ya di menu master data kelas, di situ nanti di sini akan bertambah. Jadi teman-teman harus tambahkan kelas dulu baru input siswa, seperti itu ya. Nanti di sini akan muncul. Nah, seperti bisa diklik ya. Oke, itu teman-teman bisa lakukan seterusnya seperti itu ya. Oke, di sini saya sudah memiliki 4 siswa, dan selanjutnya di sini ada menu transaksi teman-teman ya. Di menu transaksi ini ada submenu setoran, penarikan, dan infokas ya. Jadi kita akan lihat di menu infokas terlebih dahulu. Nah, ini per tanggal hari ini, saya per tanggal 10 ya. Kita akan lihat per tanggalnya, cetak periode. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk total setoran per tanggal hari ini ada 90.000 dan penarikannya 0, total tabungan, saldo tabungan per hari ini ada 10.000. Ya, teman-teman bisa lihat kok di dashboardnya lebih 168 ya. Kita lihat di transaksi, kembali ke infokas. Di sini kita akan lihat dari tanggal 1 misal sampai tanggal hari ini. Kita cetak period. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat. Jadi semuanya masuk 168. Jadi infokas itu per hari ini loh. Per hari ini masuk berapa, keluar berapa, dan saldo untuk di hari ini berapa. Seperti itu ya.
Oke, lanjut ya ke menu. Di menu transaksi masih kita masuk dulu ke menu setoran ya teman-teman. Di sini setoran bisa dilihat total setoran yang masuk adalah ini keseluruhan, ada sekian banyak ya. Di menunya di sini ada nomor induk siswa, ada nama, kemudian ini nama siswa yang nabung ya. Kemudian ada tanggal setornya atau tanggal transaksinya, kemudian setorannya berapa aja di sini, kemudian petugas yang menerima setoran atau yang input datanya siapa. Oke, kita akan coba untuk melakukan setoran di sini ya. Udah 25 menitan. Semoga tidak terlalu lama. Kita klik tambah data, kemudian di sini teman-teman di transaksi setoran kita tinggal pilih saja siswanya yang ada nih. Siapa gitu. Kalau siswanya terlalu banyak, teman-teman tinggal diketikkan aja namanya. Misalkan saya akan nama saya. Nah, dia akan muncul sendiri teman-teman ya. Jadi kalaupun ada yang sama, pasti nomor induknya akan berbeda gitu. Teman-teman tinggal klik aja namanya. Nah, seperti ini. Di bawah ada info tabungan, di sini nggak bisa dirubah ya. Ini saldo tabungan yang bersangkutan. Kemudian teman-teman tinggal masukkan aja yang store-nya berapa sih gitu. 120.000 misal. Ya. Tadi kan 168 tambah 120 berapa ya. Oke, setoran berhasil. Nah, jadi sudah masuk juga ke sini per tanggal 10 Januari 2021. Setoran masuk atas nama Pidin Sarifudin ya. Di sini nisnya berapa, kemudian petugasnya yang masukkan ke saya sendiri gitu. Oke. Mungkin seperti itu ya untuk transaksi setoran. Teman-teman bisa ulang videonya di setoran kalau belum jelas ya, biar cepat aja. Kemudian selanjutnya di menu transaksi penarikan. Nah, jika ada penarikan, biasanya sih kalau di sekolah-sekolah jarang ya kalau ada penarikan tabungan gitu. Biasanya di akhir tahun, di akhir semester gitu baru ada penarikan, ataupun kalau di sekolah SD 6 tahun sekali ya. Kalau saya dulu. Nggak tahu sekarang. Tapi kalau di sini misalkan ada yang mau penarikan juga bisa. Di sini tinggal teman-teman tinggal melakukan penarikan data, penarikan tabungan ya. Teman-teman bisa klik tambah data. Di sini untuk tarikan ya, jangan salah transaksi penarikan. Di sini misalkan saya karena saya sudah nabung banyak, jadi saya mau narik gitu. Saldo saya adalah 288.000 ya. Kemudian saya akan tarik nih, butuh uang 200.000. Oke, untuk beli buku ya. Kita tarik aja. Nah, berhasil. Oke, saya sudah melakukan transaksi penarikan untuk tanggal hari ini 10 Januari ya. Petugasnya saya sendiri. Ya, bisa lihat total penarikan saya sudah 420 ya. Jadi kita akan lihat sudah penarikan ya, teman-teman bisa lihat ke dashboard dulu. Nah, di sini saldonya berkurang ya karena ada penarikan yang saya lakukan. Jadi ini saldo total keseluruhan, saldo keseluruhan ya. Ini keseluruhan penarikan, ini keseluruhan setoran. Jadi bukan satu orang. Kalau mau lihat perorangan di menu transaksi ada di sini infokas. Kalau tadi kan kalau infokas kan untuk periode ya. Ya, sudah dijelaskan tadi, ini setoran, penarikan, kemudian infokas. Kemudian untuk tabungan. Nah, kalau di tabungan di sini kalau teman-teman mau lihat saldo per orang, bisa lihat di sini gitu ya. Bisa teman-teman tinggal pilih aja siswanya. Seperti tadi kalau sudah banyak tinggal klik cari aja namanya gitu. Nah, ketika aja namanya ataupun nomor induknya ya. Kita misalkan 10, nah gitu ya. Sesuai nomor induk pasti beda kan. Tinggal diklik aja. Nah, sini saldo tabungannya sekarang 88.600 ya karena udah ada penarikan 2 kali tadi. Jadi tinggal klik lihat saja. Nah, di sini ada info masing-masing tabungan. Info tabungan, total setoran saya adalah 508.600, kemudian total tarikan saya adalah 420.000. Jadi saldo tabungan saya tinggal 88.000. Ya, di sini rincinya ada, per tanggalnya ada, dan petugas yang melakukannya siapa ada ya. Di sini ada setoran, kemudian ada tarikan seperti itu. Dan ini bisa dicetak ya. Klik cetak aja nih. Akan saya simpan ke file to PDF ya biar mudah aja simpan di dokumen. Kita save, kita print ya, replace karena sudah ada ya. Nah, di sini juga ada kelihatan ya. Jadi kita akan coba lihat di folder dokumen. Di sini ada file Mozilla. Teman-teman bisa ganti namanya ya, bisa ganti namanya bebas. Kita lihat di PDF-nya. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini sudah ada ya SDN 2 Bungur. Kok ini masih SDN 2 Bungur ya? Belum saya rubah. Teman-teman bisa rubah nanti ininya ya, bisa dirubah.
Nanti teman-teman silahkan untuk merubah ini. Ada video tutorialnya ya kalau mau, tapi kalau enggak ya teman-teman tinggal lihat di cetak tabungan.php aja ya untuk rubah ini. Mungkin sekarang saya akan perlihatkan ya, nanti takutnya teman-teman nanti susah nyarinya. Masuk ke file etap tadi yang ada di htdoc ya, teman-teman lihat di menu mana ya, report ya, report gitu. Nah di sini di report ini ada cetak tabungan.php, teman-teman klik kanan open. Kalau saya pakai Sublime, kita perbesar ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada, ini bisa diganti, ini SDN apa ya, kalau saya akan ganti jadi 3. Teman-teman bisa ganti di sini jalannya, kemudian kop suratnya kalau teman-teman bisa silahkan diganti. Di sini open, semuanya terbuka ya, ini bisa diganti. Yang tadi kan SDN 3 Bungur Raya, ini Jalan Raya Bungur sekian ya, kita save Ctrl S gitu kan. Nah kemudian ini dimasukkan file report ini, kita copy ya, karena saya nggak di edit di dalam htdoc, jadi saya harus masuk dulu ke root ya, kalau di Windows nggak tahu. Nah di sini saya harus masuk dulu ke htdoc yang tadi kita copy ya, yang sudah diedit, kita copy, kita masukkan kembali ke htdoc etaps, kita cari di sini ada report. Nah ini ada folder ini, kita ganti, kita klik kanan paste di sini, pasti dia minta replace, kita replace aja. Nah ini sudah diganti ya, kita akan coba untuk melihat kembali dari sini nih, kita reload. Oke, kita simpan ke file, kita simpan di dokumen, kita replace juga. Oke, nah ini teman-teman udah berubah ya, jadi SDN 3 yang tadinya 2 ya, kita rubah, kita simpan seperti itu. Jadi kalau editnya silahkan di luar. Jadi si folder ini buat aja beberapa cadangannya ya, kalau takut salah nanti bingung lagi, kita ganti lagi seperti itu ya. Ini sudah untuk merubahnya di situ, teman-teman bisa lihat ini per nama, ini nama, dan di sini lengkap, ada tanggal, pemasukan, pengeluaran, dan petugasnya siapa. Kemudian di sini ada total setoran berapa, total penarikan berapa, saldo tabungannya berapa, seperti itu ya. Teman-teman juga bisa di bawah dikasih nama tanggalnya ya, tanggal ataupun tanda tangannya apalah, serah, itu kreativitas teman-teman semua. Oke, itu ya sampai di sini mungkin di tabungan. Ini per siswa ya, bisa teman-teman lihat. Ini saldonya masih 0, belum saya tambah. Kemudian ini untuk laporan, di bawah ada laporan, bisa dilihat misalkan dari tanggal 2 sampai tanggal hari ini kita cetak. Nah oke, kita cancel saja. Ini laporan tabungan siswa sekolah apa gitu, periode 2 Januari sampai dengan 10 Januari. Jadi teman-teman bisa lihat per periodenya gitu ya. Jadi di sini ada tanggal, ada petugasnya siapa aja yang menerima, kemudian ada masuk berapa, ada keluar berapa, total setor berapa, total penarikan berapa, dan saldo tabungannya berapa. Ini untuk keseluruhan, ini bisa di print juga tadi seperti tadi sama. Oke, mungkin sekian, ini udah lewat dari setengah jam, udah 33 menit lebih ya. Semoga teman-teman tidak bosan menonton videonya. Semoga cukup jelas ya. Kalau belum jelas silahkan diulangi lagi videonya, ataupun teman-teman bisa untuk melakukan ataupun bertanya di komentar. Silahkan tanyakan di kolom komentar kendalanya apa dan seperti apa gitu. Udah jelas kalau ini saya sudah jelaskan semuanya, teman-teman tinggal mempelajarinya aja gitu di video ini. Dan untuk download tadi sudah cukup jelas juga di sarjananewbie.com, teman-teman bisa lihat di situ, atau mungkin nanti saya akan simpan di deskripsi ya, di kolom deskripsi untuk linknya, silahkan. Aplikasinya gratis, tanpa di password, tanpa apa-apa. Tetap dukung saya, teman-teman harus dukung saya dengan like, subscribe, dan share video saya ini ya. Kita jadikan Indonesia itu open source maksudnya, jadi bebas untuk pengembangan aplikasi. Jadi kita bisa memberdayakan anak bangsa gitulah ya. Kita belajar, kalau saya dulu belajar itu harus sampai kuliah jauh ya. Sekarang teman-teman dari sekolah SMP, SMA pun SMK bisa mempelajari semua ini. Nanti pas kuliah
tinggal memantapkan saja seperti itu ya. Oke, sekian mungkin videonya cukup sampai di sini. Sekali lagi jangan lupa untuk mendukung saya dengan subscribe channel ini, like dan share videonya. Silahkan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau untuk instalasi cukup jelas ya dari awal videonya. Kalau terlalu cepat teman-teman bisa ulangi videonya lagi. Kalau bikin terlalu cepat, cepat nggak cepatnya ini relatif ya, karena saya takutnya kepanjangan videonya. Kalau saya buat videonya banyak-banyak nanti teman-teman malah bingung gitu. Jadi saya buatkan satu video untuk satu aplikasi, dan mudah-mudahan kedepannya akan ada aplikasi lainnya. Nanti akan saya berikan juga gratis tentunya untuk teman-teman semua, bisa dipelajari, bisa dirubah dan bisa dikembangkan. Silahkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.